Saya Gustara sebagai sekretaris di komunitas Bumi Bersama Ebit GAD. Sementara komunitas ini sendiri sebenarnya sudah lama berdiri. Sejak awal saya sebagai sekretaris juga memiliki banyak keinginan untuk memberdayakan apa yang ada di dalam komunitas ini. Saya berada di base camp akustik yang kebetulan tempat tinggal saya sendiri, karena saya sebagai pengurus di komunitas sudah lama mendambakan ingin memiliki semacam grup band yang bisa membawakan khusus lagu-lagu Ebit GAD. Kita hari ini sudah memiliki grup band pelestari yang disebut dengan akustik band yang membawakan lagu-lagu Ebit GAD. Personilnya kita sudah kenal semua, banyak kenal. Ada Mas Pri, ada Mas Hani, ada Amalia yang masih belia, juga ada Adwa sebagai pemain bass yang masih juga sangat-sangat belia. Sebenarnya di komunitas ini kita banyak yang ingin melestarikan lagu-lagu Ebit GAD, dan mereka juga banyak membentuk grup band pelestari. Kita ada beberapa grup band yang menamakan dirinya sebagai grup band pelestari. Ada di Bekasi, ada di Tambun, kemudian juga ada di Bandung, dan ada di Jawa Timur juga ada yang sekarang berupaya untuk membentuk grup band pelestari. Tetapi sampai hari ini grup yang bisa dibilang udah jadi menjadi grup band pelestari adalah akustik, yang saya berada di posisi sebagai manajemen grup bandnya. Dan saya juga di posisi komunitas sangat mendukung keberadaan grup band ini, karena kebetulan grup band kita ini juga sudah didukung oleh manajemen EGA karena keseriusan kita, dan kita pernah tampil juga secara serius juga di TVRI Jabar. Itu membuktikan bahwa kita memang sudah layak tampil. Jadi sekali lagi saya sebagai pengurus di komunitas ikut mendukung berdirinya grup band pelestari yang ada di komunitas. Mudah-mudahan nanti bukan hanya akustik yang bisa tampil, tetapi ada teman-teman lain yang juga memiliki keinginan atau kemampuan untuk bisa tampil seperti akustik. Ketika aku mencari cahayamu menerobos lewat celah dedaunan, bersilangan semburatmu dalam kalbu. Aku terpaku, aku terpana, aku larut di dalam nyanyian burung-burung gemuruh di dadaku, sirna bersama keheningan rimba lain. Ketika aku mendengar suaramu bergema di ruang dalam jiwa, mengalir
senyap ditelan keheningan rimba. Halo teman-teman sahabat Ekustik sekalian. Kami Ekustik di sini, keberadaan kami di sini tidak terlepas dari adanya sebuah komunitas ya, membumi bersama Ebit-GAD. Ya. Ekustik berdiri sejak tahun 2014 sebenarnya. Ini metamorfosa dari dulu namanya Bitkustik ya. Bitkustik dengan formasi yang terus berganti ya kan, dari tahun ke tahun sampai akhirnya saya bertemu dengan Amalia pada 2015 ya. Amalia ya? 2017 sorry. 2017 ya. Waktu itu Amalia masih kelas 2 SMP. Oh, baru lulus SD. Baru lulus SD. Ya, kemudian ini berangkat dari sebuah kegelisahan sebenarnya ya. Jadi saya sebagai penggemar pencinta lagu-lagu dari Ebit-GAD yang sudah sekian lama ingin sekali, merindukan sekali lagu-lagu Ebit-GAD itu berkumandang di tempat umum gitu. Dan itu tidak saya temukan. Ya, makanya kemudian begitu ada komunitas, kita bertemu dengan sahabat-sahabat Ebit semuanya, pencinta Ebit-GAD semuanya. Di situ ternyata hasratnya semuanya sama. Keinginannya sama, bikin lagu Ebit-GAD itu berkumandang di tempat umum gitu loh. Nah, saya berinisiatif untuk membentuk sebuah band, karena hanya dengan band itulah keinginan-keinginan itu, harapan-harapan itu bisa terwujud gitu ya. Dan alhamdulillah dengan adanya Bitkustik, dulu sempat main reguler di Blok M ya, kemudian beralih menjadi Ekustik, berbagai macam mall sudah kita rambah ya. Dan formasi yang terakhir ini yang menurut saya ini yang paling ideal ya. Kenapa ideal? Karena visi misinya sama semua ya. Kemudian bagaimana cara memainkan musik ini acuannya sama semua. Dan semua memiliki disiplin yang sama, yang tinggi gitu ya. Sudah satu frekuensi istilahnya ya. Dan kebetulan di sini ada Mas Hani ya. Mas Hani di sini ini boleh dibilang beliau ini yang meng-coach ya. Terutama teman-teman kecil kita ini bagaimana bermain yang benar
ya, bagaimana bermain sesuai dengan pakem yang benar, ya. Dan dalam hal ini saya menjadi ringan tugasnya. Kalau dulu tugas saya itu, cuman dulu juga tidak semudah yang sekarang. Kalau dulu karena sudah berangkat dari saya merekrut pemain-pemain boleh dibilang prof ya saat itu ya, sudah prof, dan yang saya harapkan adalah dengan keprofesionalan mereka dengan cepat tanggap bisa dengan mudah memainkan lagu-lagu EBTAD gitu loh. Tapi ternyata harapan saya tidak terwujud di situ. Justru malah pada generasi-generasi yang masih fresh seperti ini, seperti Adwa, yang sekarang kelas berapa tuh? Kelas 6 ya? Kelas 6 SD, kemudian Amalia, yang kebetulan ini kakak beradik ini. Amalia sekarang sudah kelas 2 SMA, ya? Sudah lama ya bergabung dengan akustik. Dan permainannya udah makin keren. Jadi dengan adanya adik kecil ini, harapan saya sebagai istilahnya yang punya harapan besar, ingin punya band melestarikan lagu-lagu EBTAD ya, itu terwujud ya, sedikit demi sedikit terwujud. Jadi yang kita terapkan latihan demi latihan ya, itu dijalankan dengan benar, dengan baik dan benar, ditambah dengan coaching dari Mas Hani ini gitu. Begitu Mas kira-kira gambarannya. Jadi 2014 kita bentuk, waktu itu masih Beatustik, kemudian bermetamorfosa, ganti personil banyak sekali, sudah banyak sekali. Saya sudah ada catatan sejarahnya, bahkan sudah saya posting di komunitas Membumi Bersama EBTAD ya. Itu ada sejarah akustik gitu. Jadi sekarang formasi yang ada ini, Adwa ada sebagai bass, Amalia keyboard, Mas Hani drum. Ya sebenarnya aslinya ini gitaris ini Mas. Aslinya gitaris, tapi karena kita nggak harus jaga irama jadi pegang drum aja. Kita belum menemukan pemain drum yang mau ikut frekuensi kita, alur kita. Masih belum ketemu itu. Kita masih mencari. Kalau itu ketemu, Mas Hani berubah jadi gitaris ini. Jadi begitulah yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya akustik ini, kita berharap lagu EBTAD ini yang luar biasa ya. Semua orang memahami lagu EBTAD ini suatu karya yang luar biasa dari segala seginya, baik segi sastranya, puisinya yang luar biasa indah, yang tidak semua pencipta lagu itu bisa menyerupai ciptaan Mas EBTAD. Kemudian dari aransemen musiknya yang saat itu kebetulan boleh dibilang kawin dengan yang namanya Billy J. Budiarjo. Itu tidak ada duanya. Yang menurut pemahaman saya itu seperti itu. Jadi berdua itu kawin ya antara Mas Ebi dengan Mas Billy J. Budiarjo menjadi suatu sajian karya yang luar biasa. Dan semua pencinta musik pasti mengakui itu. Ya, kemudian saya berharap dengan terbentuknya akustik bisa melestarikan, bisa memandangkan dimanapun dibutuhkan ya. Siapapun yang misalnya ingin bernostalgia dengan lagu EBTAD kemudian memanggil akustik, kami dengan sangat senang melayani, siap untuk hadir, untuk datang, untuk menampilkan karya-karya EBTAD. Dan saya berharap ini sebagai pionir yang kemudian bisa ditiru oleh generasi-generasi yang lain, oleh teman-teman yang lain yang juga ingin ikut serta melestarikan dari karya-karya dari EBTAD ini. Silakan membentuk band yang sebaik-baiknya, yang mengikuti alur pakem dari musik yang aslinya gitu. Sebab keindahan dari musik EBTAD itu kan dari keasliannya gitu ya. Kalau sudah diimprov mungkin semua musikus bisa, semua musisi bisa gitu, mengimprov. Tapi mengikuti sesuai dengan aslinya ini yang jarang peminatnya.